Selamat siang, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang diberkati dan yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara pendalaman Alkitab, melanjutkan bagian-bagian yang sudah kita pelajari secara bersama-sama dari kitab Pengkhotbah mulai pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12 ini. Saya di bagian terakhir di pasal yang ke-12 ini. Saya merasa bahwa tulisan ini lahir dari seorang yang bijaksana. Dia lebih bijaksana dibanding semua manusia yang pernah ada. Seorang yang dianugerahi hikmat secara luar biasa. Dia juga termasyur. Oleh karenanya di antara semua kerajaan di tetangganya, ada yang sengaja pergi mencarinya untuk menyaksikan hikmat dari pribadi ini. Sehingga oleh karena itu ia pantas menjadi hakim atas segala apa yang dipelajarinya ini. Ia tidak hanya bijaksana sebagai seorang raja, tetapi juga bijaksana sebagai seorang pengkhotbah. Dan memang sebagai pengkhotbah ia memerlukan hikmat untuk memenangkan banyak jiwa. Saya melihat di dalam Alkitab, di dalam Tawarik, 1 Tawarik 29 ayat 25, ditulis demikian. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan, seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia memerintah atas Israel. Kemudian di pengkhotbah itu sendiri, si pengkhotbah ini juga berkata, menulis seperti ini, Pengkhotbah 1 ayat 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Selanjutnya dalam Pengkhotbah 2 ayat 9, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Kalau saya memperhatikan sejarah atau biografi dari pengkhotbah, penulis pengkhotbah ini, Salomo, betapa luar biasanya dia. Jadi bagi saya terus terang betapa tidak mudahnya mengulas tulisan sang pengkhotbah ini. Sekalipun saya sudah memperhatikan beberapa macam tafsiran, tapi saya merasa tidak cukup layak untuk menguraikan ini. Sebab Salomo sendiri mendapatkan langsung dari Tuhan hikmat semacam itu. Tetapi bukan berarti saya harus minder ataupun rendah sekali ya. Karena bagi saya ada satu yang membuat saya itu memiliki keberanian untuk menyampaikan, karena ada satu pribadi, yaitu satu-satunya yang mampu mengungguli dia. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Matius pasal 12 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan begini, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Kemudian di dalam Matius yang sama pasal 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam pasal 41, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Kemudian di ayat 42,
Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi pribadi Yesus Tuhan kita melebihi keagungan dari bait Allah itu sendiri, melebihi besar daripada Sabat, sebab dialah Sabat tempat perhentian itu sendiri, dan melebihi Yunus karena Yunus membawa berita, sedangkan Yesus Kristus Tuhan kita adalah berita itu sendiri. Melebihi Salomo, dikatakan dialah Kristus adalah sang hikmat itu sendiri. Jadi kecuali Allah Roh Kudus, Roh Kristus sendiri yang berkenan menolong dan memungkinkan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mungkin kita bisa memahami pengkhotbah, kitab pengkhotbah ini. Khususnya bagian saya di pasal yang ke-12. Untuk itu marilah kita sama-sama memohon belas kasih dari Tuhan kita supaya memperkenankan saya untuk bisa menguraikan dengan perkenanan beliau yang memberikan pengertian kepada saya sesuai dengan keterbatasan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pertolongan Roh-Mu yang kudus, maka kami dimampukan untuk mengenal Engkau. Karena kami sadar bahwa dengan kemampuan kami sebagai manusia, sebagai natur yang sudah tercemar oleh dosa, sangat tidak mungkin memahami firman-Mu dengan benar. Hanya melalui perkenanan-Mu, yaitu Engkau mengirimkan Roh Kudus, sehingga kami boleh diterangi pikiran kami, sehingga kami mampu untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Supaya ketika firman-Mu itu diuji, ternyata itu hal yang benar. Terima kasih Tuhan, jikalau pada siang hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk belajar firman-Mu, khususnya di pengkhotbah pasal yang ke-12 ini, bagian terakhir dari kitab pengkhotbah ini. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, terutama yang berbicara, supaya tidak keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan, sehingga semuanya mendapatkan berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Nah, di dalam pengkhotbah ini di awal dituliskan di ayat yang pertama, kita akan membagi pasal 12 ini dari ayat 1 sampai 7 sampai 8 dan kemudian ayat 9 sampai yang ke-14. Kita membagi dua saja. Dan saya rasa ayat yang pertama ini sepertinya merupakan satu sambungan dari pasal yang ke-11 ayat 10 dan yang ke-11. Tapi baiklah, kita akan melihat atau mempelajari secara bersama-sama. Dikatakan di sini di ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat 2. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat 3, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung. Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusak di atas sumur dan debu kembali menjadi
tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Mari kita bersama-sama mempelajari dari ayat yang pertama ini. Ingatlah Tuhan. Buat apa? Tentu bagi anak-anak muda di zaman milenial atau sekarang ini banyak yang mesti diingat. Dengan kemajuan teknologi memiliki berbagai macam informasi yang perlu diingat. Sehingga ketika kita mengatakan ingatlah Tuhan, seolah-olah kata-kata ini mengganggu pikiran mereka. Mungkin mereka sudah lama mendengar nasihat-nasihat semacam ini. Tetapi apakah mereka mengerti apa yang dimaksud dengan mengingat Tuhan? Apa yang bisa dipelajari ketika kita mengingat Tuhan? Kita sudah merasa tahu bahwa segala sesuatu Allah yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan, dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan nasihat ini bisa mengganggu konsentrasi mereka saat belajar ataupun dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan buru-buru mempunyai pikiran yang demikian. Karena mengingat Tuhan tidak sesederhana dari kalimat-kalimat yang semacam itu. Pada beberapa tahun yang lalu, saya itu agak kaget ketika pertama kali mengikuti pendalaman Alkitab di tempat ini, dan pada waktu itu Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto memimpin dengan buku panduan Katekismus Singkat Westminster. Di awal dari katekismus ini menanyakan, apa tujuan manusia diciptakan? Berdasarkan pengalaman saya, ya manusia diciptakan untuk menikmati dirinya sendiri. Memutuskan apa yang menjadi keinginan manusia itu sendiri. Ternyata saya tidak pernah memikirkan secara serius ketika pertanyaan itu tiba-tiba datang. Ternyata pikiran saya selama ini salah. Dan sejak saat itu saya mulai belajar bahwa jawaban yang benar adalah manusia diciptakan ialah untuk menikmati Allah serta memuliakannya selama-lamanya. Bayangkan, kalau dikatakan manusia itu harus mengingat penciptanya untuk waktu selama-lamanya, jikalau pikiran-pikiran untuk mengingat itu menjadi sesuatu yang mengganggu, betapa celakanya kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, semangat, dan seterusnya di dalam menapaki kehidupan yang sia-sia ini. Sepertinya ayat ini juga menjadi sambungan dari pasal yang ke-11 ayat 9 dan 10. Hai pemuda, bersukarialah dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan di hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Dikatakan di sini, memang tidak salah selagi muda itu
harus diberi semangat, harus dipenuhi dengan sukaria, membuang kesedihan, menjauhkan penderitaan. Tetapi bukan berarti bahwa bersukaria itu tidak memiliki risiko. Oleh karena apa? Bersukaria maupun semangat yang dihidupi oleh semangat muda itu akan membawa kepada satu kesia-siaan jikalau kita tidak mengkaitkan di usia muda itu untuk mengingat pencipta kita. Ada lagu yang mengatakan demikian, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tidak ada gunanya. Benarkah bahwa susah itu tidak ada gunanya? Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, ketika kita akan mengalami satu kesusahan dan kita menyadari hal itu, maka kesusahan itu ada gunanya. Nah, untuk membuat kesusahan itu menjadi ada gunanya, kita perlu mengingat Tuhan. Kita perlu mempelajari apa yang menjadi tujuan Dia menciptakan kita. Yaitu untuk menikmati Dia dan serta memuliakan Dia selama-lamanya. Orang-orang yang mengenal Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, tidak kau tinggalkan. Orang-orang yang mencari Engkau ya Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Suatu anjuran dari Mazmur juga, bahwa ketika pemazmur ini masih muda, dia menganjurkan supaya di usia muda itu mengingat Tuhan. Dan jika kita tidak belajar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di saat muda, saat nanti pun, saat kita tua, pasti akan kesulitan. Adanya ketenangan jiwa di saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dikatakan di ayat 1 tadi, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 7 ayat 10 dan 14 yang pernah kita pelajari. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Kemudian ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Manusia yang tidak bisa mengetahui masa depannya adalah manusia yang tidak mempersiapkan diri untuk mengenal Tuhan di usia mudanya. Orang yang mengenal Tuhan di usia mudanya, pasti dia di hari malang pun dia tahu manfaat dan tujuannya. Jadi bagaimana kita mempelajari? Mengingat pencipta kita berarti kita bertindak dengan cara yang dikehendakinya, seperti ketika Ia menciptakan kita, Ia memberi kepada kita hidup dan berbagai kesempatan yang dalam usia muda selalu banyak peluang atau kesempatan-kesempatan. Kita dapat mengingat Dia dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Dan ketika kita diizinkan untuk mengenakan manusia, itu berarti manusia baru sudah diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita akan sama-sama melanjutkan apa yang menjadi uraian berikutnya dalam ketidaksenangan hidup yang dipaparkan oleh sang pengkhotbah ini.
Ayat 2 mengatakan sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Dari buku yang saya banyak membaca, yaitu dari tafsiran Matthew Henry, ada 12 macam yang kemungkinan saat itu datang setelah melewati usia muda, maka hal ini menjadi sesuatu yang dikatakan tidak ada kesenangan di dalamnya. Yang pertama adalah sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap. Yang artinya di mana cahaya yang dipancarkan sudah tidak bisa dinikmati lagi. Dikatakan di sini penglihatan seseorang di usia yang sudah tidak muda lagi menurun. Kadang-kadang tidak harus menunggu tua, penglihatan itu menurun. Dan kemudian daya ingat juga mulai melemah. Awan datang kembali sesudah hujan, seolah-olah kegelapan saja yang mendatangi kita saat usia sudah melewati masa-masa muda. Ini kata Matthew Henry, tapi saya coba melihat dari sisi lain, benarkah cuma itu alasannya atau bisa ditafsirkan cuma seperti itu? Saya melihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di dalam Matius ayat 24, ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Di Yesaya 60 ayat 19-20, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Katakan di sini kegelapan itu bukan cuma sekedar pandangan atau mata kabur dan kegelapan-kegelapan yang lain yang sudah tidak bisa berpikir lagi, ingatan-ingatan sudah. Saya pikir bukan cuma itu. Kalau saya bandingkan dengan perkataan-perkataan tadi, ternyata di saat-saat kegelapan itu datang, kalau orang mau mempersiapkan dirinya dengan mengenal penciptanya, maka seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu bukan berarti kalau sudah mempelajari mengenal Tuhan, sesuai dengan cara yang dikehendakinya ketika dia mencipta kita lalu dibebaskan dari segala angin, badai, hujan, dan seterusnya. Tidak. Sama, kita akan mengalami hal itu. Cuma yang membedakan, kita bisa tetap berdiri di dalam dia. Oleh karena apa? Oleh karena kita itu akan membuktikan apa yang dikatakan oleh dia, yang berfirman itu sungguh-sungguh terjadi. Sebab dia sebagai pencipta, pasti dia tahu akibat-akibat buruk dan akibat-akibat baik yang memberi manfaat pada kita. Ayat 3. Pada waktu penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan
perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini di sini Matthew Henry mengatakan bahwa penjaga-penjaga rumah gemetar, mungkin juga kepala yang menjadi penjaga kita, pusing seperti migrain, atau lengan tangan serta tangan kaki kita itu sudah mulai gemeteran. Saya mencoba mengkaitkan apakah memang cuma sesederhana itu. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Kalau saya kaitkan dengan ayat yang kelima, di bagian ini, bagian A ini ya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Maka saya melihat ini tidak sesederhana ini. Orang menjadi takut tinggi, saya membayangkan pada saat Sadrak, Mesak, Abednego itu ada di pembuangan di Babel, di kitab Daniel pasal 3 ayat pertama itu, ternyata Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di dataran Dura wilayah Babel. Ada satu perintah ketika mendengar suatu trompet sangkakala, maka diharuskan semua orang yang ada di wilayah jajahannya itu untuk sujud. Saya melihat orang takut tinggi, mereka yang takut mati, mereka akan sujud. Orang-orang yang kuat membungkuk. Saya tidak tahu, karena firman Tuhan mengatakan nanti menjelang kedatangan Tuhan, penganiayaan itu akan semakin menggentarkan dirinya. Sebelum hari-hari itu tiba, biarlah kita belajar kepada anak-anak muda seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Ketika kesusahan tiba, hari-hari yang malang itu tidak ada kesenangan bagiku, justru bagi anak-anak muda ini ada. Hari yang malang itu dilaluinya dengan indah sekali. Dia justru tidak membungkuk, dia tidak takut tinggi. Akibatnya memang dia tangkap, diikat, lalu dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala. Dan dikatakan dinyalakan panasnya sampai 7 kali lipat. Tapi ketika dia dicemplungkan ke perapian itu, tidak kedapatan, terbakar. Sangit saja pada bajunya tidak ada. Nah, saya melihat betapa luar biasanya pengenalan anak-anak muda ini terhadap Allahnya. Meskipun sebagian besar bangsa Israel tidak meneladani ketika orang ini. Tapi kita sebagai umat Tuhan, tentunya kita harus mengingat bahwa mengenal Tuhan sangat penting. Sejak di usia muda, sejak pikiran kita masih seger. Jangan karena pikiran kita masih seger lalu kita banyak memikirkan hal-hal yang menguntungkan kita. Bukan tidak boleh, tapi boleh. Tapi berilah waktu untuk memikirkan tujuan kita hidup seperti apa. Kita lanjutkan. Ayat yang keempat, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Saya cuma akan mengomentari dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Mungkin orang lebih suka tinggal di rumah. Matthew Henry mengatakan orang sudah tidak punya gigi, ompong, bibirnya selalu tertutup. Seperti itu. Tapi saya melihatnya
kok tidak sesederhana itu saya melihatnya, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Kalau waktu masih muda saya merasakan hal itu. Ketika saya berjalan di kampung, saya melihat banyak teman-teman saya mempersilahkan mampir kalau saya lewat. Mampir, mau kemana? Mampir, mampir. Tapi kalau sudah usia tua, sudah jalannya gemeter, siapa yang mau memampirkan? Kadang-kadang anaknya sendiri, kalau banyak anaknya itu saling tundung-tundungan gitu ya. Biar orang tua kita ini tinggal sama kamu saja, kamu kan tidak kerja, saya kerja sama istri saya semua kerja. Nah, bagi anak yang tidak mampu, khususnya yang banyak nganggurnya, maka diserai orang tuanya untuk merawat. Pintu-pintu tertutup. Atau kalau semuanya sudah sibuk dengan urusannya masing-masing, maka orang tua yang sudah seperti lemah segala sesuatunya ini, kebanyakan ditaruh di panti jompo, supaya tidak ngeremoti. Itulah keadaan saat kita sudah menjadi tua, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, tidak seperti pada waktu muda. Saya lanjutkan ke ayat yang ke-6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Sebelum, dikatakan sebelum rantai perak. Rantai perak ini mungkin kiasan dari di bait Allah itu ada pelita emas yang kemudian diikat dengan rantai perak, digantungkan, dan kalau itu diputus, maka pelita itu otomatis akan jatuh dan pecah. Tidak bisa dihidupkan lagi. Juga tempayan dianjurkan dekat mata air. Tempayan adalah tempat menampung dan membawa air dari sumur atau dari perigi itu untuk ke rumah, sebagai sarana untuk menunjang kehidupan, untuk masak, untuk minum, dan seterusnya. Tetapi jika tempayan itu sudah dihancurkan dengan mata air, maka sepertinya sudah tidak mengharapkan kehidupan lagi. Dan roda timba dirusak di atas sumur. Roda timba itu maksudnya, kalau saya, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak ngerti ya apa itu roda timba. Kalau saya pada waktu di desa itu ngerti roda timba itu adalah ketika ada sumur yang dalam, maka untuk mengambil air dari dalam itu pakai tali, dan tali itu dikerek dengan roda itu ya, tarik. Kalau di kota kan tinggal putar keran dan keluar. Tapi ini mungkin ilustrasinya di zaman dulu pada waktu Raja Salomo ini hidup, maka pompa air itu belum ditemukan atau belum diciptakan, sehingga melalui roda inilah air itu didapatkan dari sumur yang dalam. Nah, ketika roda timba sengaja dirusakkan di atas sumur, maka orang-orang seperti ini harapannya adalah tidak mau hidup lama-lama. Bayangkan kalau orang sudah seperti ini, terus masih ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, apa kira-kira tidak tersinggung orang yang seperti ini? Saya khawatir orang yang seperti ini sudah tidak mau lagi mengaminkan apa yang menjadi doa orang-orang saat dia berulang tahun. Kecuali di usia lanjut dan dia masih mendapatkan keadaan yang sehat, seperti Rasul Paulus mengatakan, sekalipun tubuh jasmaniku semakin merosot, tetapi tubuh batiniaku semakin diperbaharui. Wah, ini luar biasa. Jika dia dikatakan panjang umur, dia akan semakin banyak untuk mengucap syukur dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak instan. Dia tidak mendadak bisa seperti itu. Pasti dia akan mempersiapkan dari sejak usia mudanya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Inilah keadaan pada akhirnya manusia itu seperti itu. Terurai kembali dari tubuh jasmanianya.
Ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita melihat apa yang sudah dipelajari sebelumnya di pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11, 14, 15. Karena terus terang ini berkaitan sekali dengan apa yang ditulis di bagian-bagian yang lain. Karena pasal 12 ini merupakan seperti sebuah kesimpulan. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dan itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Dikatakan sia-sia itu artinya pernah diuraikan oleh saudara Krisevanya. Sia-sia itu bukan berarti percuma, tidak ada maknanya sama sekali. Tapi sia-sia itu artinya fana, terbatas. Saudara Sifanya mengatakan sia-sia itu fana. Kita harus sadar bahwa yang segala sesuatu sia-sia itu fana. Tuhan mengatakan, akulah Allah yang alfa dan omega, yang awal dan yang akhir, yang memulai dan yang akan mengakhiri. Berapa tahun kita diizinkan untuk menikmati karya Allah ini? Karya Allah itu bisa ribuan tahun, kita tidak tahu. Kalau umur kita itu dikatakan 70 sampai 80 tahun, mana mungkin kita bisa mengetahui rencana Allah secara keseluruhan. Maka kefanaan itu seperti sebuah kesia-siaan. Kalau kita hanya mau mementingkan diri sendiri di usia yang relatif pendek itu. Segala hikmat pengetahuan yang manusia miliki jika dibandingkan dengan hikmat Allah, maka tidak ada apa-apanya. Tidak akan menambah atau mengurangi apapun. Tidak akan. Tadi di Pengkhotbah 3 ayat 14 mengatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada dan untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Inilah Allah mempunyai program sendiri, Allah mempunyai karyanya sendiri. Kalau kita melihat di dalam keadaan kita, mungkin kita di zaman sekarang ini hanya bisa mencapai umur yang dikatakan oleh pemazmur 70, kalau kuat 80. Tetapi kesia-siaan ini bukan berarti segala sesuatunya itu sia-sia. Di balik kata-kata yang dilontarkan oleh pengkhotbah ini, sepertinya ada sisi lain yang mau disampaikan, yaitu adanya keabadian, kekekalan. Bahkan pada orang yang tidak mengenal Allah secara baik, orang ini pun mempunyai pemikiran seperti itu. Seperti yang diucapkan oleh Raja Darius. Di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 26, saat itu Daniel dilarang untuk bersujud kepada Allah, tetapi Daniel tetap melakukan hal itu. Dan itu dilaporkan pada Darius. Memang posisinya ada di pembuangan, tetapi
pemerintahan Nebukadnezar sudah digeser oleh orang-orang dari Persia. Nah, ketika orang-orang Persia ini membuat satu aturan supaya dalam beberapa hari tidak boleh ada orang lain yang sujud kecuali kepada raja. Tetapi Daniel tidak menghiraukan. Daniel terus katakan 3 kali sehari dia sujud ke arah Yerusalem. Mengetahui hal ini orang-orang yang tidak suka kepada Daniel oleh karena dia mungkin dianggap pinter dan mendapatkan tempat yang lumayan di kerajaan sebelumnya dan kemudian diadopsi oleh Raja Darius ini, dia harus mengalami risiko yang tidak menyenangkan, yaitu dia harus masukkan ke dalam gua singa. Sebetulnya Raja Darius juga menyayangkan orang seperti Daniel ini masih di eman-eman gitu ya. Tapi ketika dibujuk, Daniel tetap kekeh tidak mau sujud menyembah atau menolak untuk tidak bersujud kepada Allah. Akhirnya dengan berat hati Raja Darius sesuai dengan apa yang sudah ditulis dimeteraikan, sesuai dengan omongannya itu, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika keesokan harinya, Darius entah bagaimana kok dia mendatangi gua singa itu. Dia sepertinya punya satu kepercayaan bahwa Allahnya Daniel ini adalah Allah yang sesungguhnya. Dia bukan Allah yang cuma bisa menyingkapkan rahasia-rahasia melalui mimpi-mimpi, tapi dia juga mampu melakukan yang luar biasa. Itu sebabnya Raja Darius mencoba untuk datang ke gua singa itu dan langsung berkata, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah itu menyelamatkan engkau? Dan betapa terkejutnya ketika Daniel itu menjawab dari dalam gua singa itu. Mungkin Raja Darius ini agak ragu-ragu apakah masih hidup ataukah sudah luka-luka meskipun hidup. Tapi nyatanya Daniel masih segar bugar dan singa-singa itu tidak memakan apa-apa, tidak melukai sama sekali. Di situ Raja Darius mengatakan, baiklah, orang yang membuat kamu celaka itu yang harus mengambil risiko dicemplungkan ke dalam gua singa ini. Belum lagi sampai ke dasar, orang-orang itu sudah dicapik-capik oleh singa itu. Raja Darius kemudian membuat satu perintah, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Siapa bilang pada saat-saat hari malang itu tidak ada kesempatan? Tadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di sini pun Daniel, di saat-saat dikatakan hari-hari malang itu tiba, justru di sana ada kesempatan untuk menyaksikan siapa Allah itu sebenarnya. Jadi dikatakan di sini kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ternyata kesia-siaan bagi orang yang tidak memperhatikan, tidak mengingat Tuhan pada masa mudanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau hanya menghindari kesedihan, menghindari kesusahan, kesulitan untuk mencari kesenangan, sukacita dan seterusnya, maka berhati-hatilah bahwa kesenangan itu akan membawa kepada satu kesia-siaan. Kita akan melanjutkan di bagian yang kedua dari ayat 9 sampai yang ke-14. Perikop dari yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah akhir kata. Ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat
Ia mengajar juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganlah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Menurut beberapa penafsir, kemungkinan ayat 8 dan 9 ini merupakan tambahan ataupun komentar yang bukan ditulis oleh Raja Salomo sendiri sebagai pengkhotbah. Ayat 8 bunyinya seperti ini. Kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah. Berarti yang menulis ini sepertinya bukan Raja Salomo. Kemudian ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajar juga kepada umat itu pengetahuan. Seolah-olah tulisan ini sebuah tambahan, semacam kesimpulan komentar pada kitab pengkhotbah ini. Sepertinya bukan ditambahkan oleh sang penulis itu sendiri, Raja Salomo, sepertinya oleh seorang murid yang memuji gurunya, namun dengan nada yang sama atau bersesuaian dengan nada renungan-renungan pengkhotbah itu sendiri. Kalau saya boleh bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara setuju dengan pendapat tersebut? Memang ada beberapa pendapat yang seperti itu. Tetapi saya coba melihat, bukankah Tuhan Yesus sendiri kadang menyebut dirinya sebagai orang yang, misalnya anak manusia. Seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia akan ditinggal. Dia tidak mengatakan dirinya sebagai orang yang kedua, tetapi sebagai orang yang ketiga. Bisa jadi sang pengkhotbah ini menyebut dirinya sebagai Kohelet atau orang ketiga yang artinya juga pengkhotbah. Jadi saya percaya bahwa ini juga ditulis oleh Raja Salomo. Satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh pengkhotbah ini, di mana setiap karyanya selalu didasari dengan menimbang, menguji, menyusun. Ini rupanya harus menjadi dasar dari setiap ilmu dan pengetahuan yang benar. Siapapun kita, jika kita mau mengenal pencipta kita, kita harus punya dasar ini, menimbang, menguji, dan menyusun. Kalau tidak, kita asal terima saja, kita akan menjadi orang yang punya iman dan iman itu kacau. Nanti di gereja lain ada atraksi muntah-muntah, ikut ke sana, geblak-geblak ke sana. Ada mujizat-mujizat, ikut sana. Ada apa lagi? Tertawa dalam roh, ikut ke sana. Kita tidak punya hikmat untuk menimbang, untuk menguji dan menyusun. Ini sesuatu yang saya membuat agak terkejut dalam arti begitu luar biasanya. Kata menimbang, menguji dan menyusun ini. Bukankah ini merupakan satu pelajaran eksakta? Apa itu? Ilmu eksakta dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal yang pasti. Ilmu eksak identik dengan mempelajari perhitungan angka seperti IPA, biologi, dan seterusnya. Maka sangat mengherankan jika ilmu untuk mengingat Tuhan sebagai pencipta dikaitkan dengan prinsip
eksakta ini. Saya pernah mendengar satu ulasan tentang pengkhotbah ini. Hidup ini tidak bisa kita hitung secara matematika. Karena dikatakan di kitab pengkhotbah, yang lari cepat belum tentu menang. Yang pinter belum tentu dapat roti. Oleh karena itu tidak bisa kita mengikuti pola-pola yang ada di dalam kitab pengkhotbah ini seperti matematika. Ada kalanya tidak terjadi seperti itu. Saya melihat mungkin cara ngitungnya salah ya. Menimbang, menguji, dan menyusun selalu ini ada perhitungan. Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada kita. Kalau kamu mau membangun menara, hitung dulu. Timbang dulu. Uji dulu, baru susun. Kalau kamu mau melawan musuh, timbang dulu, uji dulu kemampuanmu. Apakah kamu mampu melawan musuh itu? Jadi mengikut Tuhan, perhitungan-perhitungan ini tidak bisa diabaikan. Betapa luar biasanya. Prinsip yang dipakai oleh penulis Amsal ini, penulis pengkhotbah ini dalam menyusun Amsal. Amsal tentu memberikan satu banyak hikmat pada kita. Dan dasarnya selalu menimbang, menguji, kemudian menyusul. Ayat 10 dikatakan pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran dengan jujur. Atas landasan menimbang, menyelidiki, dan menyusun, ketiga dasar ini memungkinkan kita bisa menyampaikan sesuatu dengan rapi dan akurat, terutama dalam perkataan. Saya kalau bisa ngomong gini suatu kemajuan menurut saya, karena saya tidak terlalu pandai ngomong ya. Pada waktu awal-awal saya itu mengikut Tuhan, saya itu diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan. Saya terkagum-kagum dengan saya, Bapak Andi Sutanto itu sejak muda itu sudah pinter sampaikan renungan. Ketika saya diberi bagian, terus saya bilangin, aku ini ngomong apa iso ngomong. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau saya bisa dan saat ini seperti ini merupakan satu kemajuan bagi saya. Saya bukan berarti sudah, tetapi saya akan belajar terus. Di sisi penting untuk digarisbawahi bahwa kita harus belajar membahasakan dengan baik dan jujur. Bahwa lawan bicara kita biasanya sudah punya asumsi atau presuposisi atau peranggapan sebelumnya. Kalau kita tidak memikirkan hal ini dan kita itu ngomong sesuai dengan pengertian kita, maka yang terjadi adalah benturan. Kadang-kadang kita itu perlu memikirkan lawan bicara kita. Ketika kita ngomong A, apakah lawan bicara kita itu sedang memikirkan A? Kadang-kadang ketika kita ngomong A, dia sedang ngomong C. Ini yang menjadi sulit. Bukankah di dalam perkumpulan atau pertemuan-pertemuan kita dengan orang-orang lain ketika kita membicarakan sesuatu, seringkali miss yang dimaksud. Nasihat yang sama yang ditulis oleh Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Rasul Paulus menasihatkan juga di dalam 2 Timotius 2 ayat 25, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kita juga harus menghindari apa yang disebut bersilat kata. Ingatkanlah, pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Di samping ketiga dasar tadi,
yaitu menimbang, menguji, dan menyusun supaya kita belajar untuk membahasakan dengan baik. Kita juga diberi peringatan untuk jujur. Jangan ngarang-ngarang. Sebab nanti pada akhirnya kalau diuji, kata-kata kita itu kalau karangan, akhirnya orang tidak mempercayai kita lagi atau tidak respect, tidak ada anggapan yang baik bagi kita. Jadi penting di samping kita mengamati, kita mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian kita menyusun, kita juga harus dengan jujur mengatakan. Kalau enggak tahu ya ngomong enggak tahu. Ada orang itu yang tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, orang yang seperti ini biasanya bikin ribut. Karena dia merasa sok tahu. Ada orang yang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Orang ini celaka. Karena apa? Karena seharusnya dia bisa bermanfaat, tetapi dia lewat begitu saja. Ada orang yang tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, ini saya ini. Saya tahu bahwa diri saya tidak tahu, saya pengen belajar supaya saya tahu apa yang seharusnya saya tahu. Dan kalau ada orang yang tahu dan dia memang dia itu tahu, ini orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang bisa membedakan, memberikan jawaban. Kepada siapa? Kepada lawan bicara, termasuk kepada orang bebal. Jawablah kepada orang bebal itu supaya dia tahu kebebalannya. Jangan menjawab orang bebal itu supaya kamu sendiri jangan ikut-ikut jadi yang bebal. Wah, ini orang yang tahu tapi dia memang benar-benar tahu. Kalau kita pegang pada prinsip menimbang, menguji, dan menyusun, semoga kita juga mengikuti teladan daripada pengkhotbah ini. Semua ketika diuji pada akhirnya apa yang kita sampaikan bukan asal-asalan atau akal-akalan. Di ayat yang 11, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Apa itu kusa? Kusa adalah sebuah tongkat mukul yang dipakai untuk lembu atau sapi yang sedang membajak. Biasanya sapi yang membajak itu ada dua ya. Sedangkan di tengahnya itu alat pengirik. Kalau sekarang sudah pakai traktor. Jadi ini ilustrasi atau lukisan ini adalah pada zaman dulu. Nah, supaya kedua lembu atau sapi ini berjalan lurus, maka harus bersamaan jalannya. Tidak boleh yang satu itu mandek atau jalannya lebih pelan. Nah, kalau salah satu itu mulai mengurangi jalannya, maka bisa dipastikan bahwa larian dari yang mau dibrugul atau diapakan itu ya, sawah itu, larikannya menjadi bengkong-bengkong gitu. Maka diperlukan satu kusa. Kusa itu memang alat pemukul, tetapi tidak selalu lembu atau sapi ini dipukul. Kadang-kadang cuma didudul dengan tongkat itu, si lembu atau sapi ini sudah sadar, oh berarti jalanku kurang cepat. Atau yang kanan atau yang kiri. Tidak harus dipukul, cuma didudul gitu dengan tongkat itu. Tapi kalau terlalu dablek, ya dipukul juga. Nah, di sini tujuannya adalah supaya kusa ini seperti itu menggerakkan siapa yang sedang lesu dalam hidupnya, lemah dalam pelayanannya, tidak ada gairah lagi. Ya, kita tidak mendudulnya pakai tongkat, tetapi dengan perkataan kita. Supaya yang orang-orang yang lamban ini mempunyai semangat lagi untuk melayani, untuk mengikut Tuhan, untuk mengenal Tuhan dengan baik. Lalu pasak, paku, seperti pasak. Ini bagi orang yang gampang goyah, paku memang dipakai untuk
membuat sesuatu, entah itu meja, entah itu kursi, entah itu apapun yang mau disatukan, jika itu tidak dikuati dengan pasak atau paku, pasti akan oglak-oglak. Apalagi itu sebuah tangga. Tangga kalau nggak dipaku terus goyang-goyang, yang naik juga ketakutan, mungkin juga bisa jatuh. Nah, bagi orang-orang yang kurang yakin, kurang mantap hatinya, kurang bulat tekadnya, kata-kata itu bisa menjadi paku, meyakinkan sehingga orang itu tidak lagi mempunyai hati yang bimbang, hati yang tidak pasti. Segala sesuatunya bisa memberi manfaat. Dan ini diberikan oleh satu gembala. Siapa itu? Yaitu Allah kita. Supaya manusia itu tahu tujuannya. Ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Memang, kita di dalam belajar, bukan cuma sekedar belajar. Ada orang yang cepet-cepetan baca Alkitab. Wah, aku sudah berapa kali itu dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ada kalanya kita harus belajar pelan. Supaya apa? Supaya kita tahu esensinya. Yang belajar cepat, langsung ekspresi, merasa sudah katam. Tapi sebetulnya bukan seperti itu tujuannya. Katam itu dalam arti memahami esensinya itu apa. Sebab seringkali kita itu terjebak di dalam esensi, lalu ekspresi kita itu kita pikir sudah benar. Kita belajar ya. Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Elia, ada nabi yang dulu, dan sebagainya, dan sebagainya. Menurut kamu siapa? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau. Ekspresinya Petrus apa? Wah, aku sudah benar, aku sudah nomor 1. Tapi ketika Tuhan mengatakan, anak manusia akan diserahkan, disiksa, kemudian disalibkan. Petrus tidak setuju akan hal ini. Ekspresinya muncul, dia menarik Tuhan Yesus ke samping. Maka kita harus hati-hati dalam membaca, mempelajari segala sesuatunya. Supaya ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, termasuk mendengarkan renungan, kita juga harus hati-hati. Biarlah pemikiran seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah tadi, selalu mengikuti kita, menimbang, menguji, dan menyusun supaya apa yang kita dapatkan selalu memberikan manfaat bagi kita. Belajar banyak memang melelahkan badan kalau kita tidak mendapatkan esensi yang benar. Bahkan kita tidak mendapat apa-apa. Lalu kita mencoba untuk mencari alasan. Seperti yang ditulis oleh Lukas pasal 16 ayat 31, yaitu di mana orang kaya ini melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Orang kaya ini memohon kepada Abraham supaya Lazarus disuruh pergi ke rumah mereka, ada saudara mereka yang cara hidupnya tidak memperhatikan, tidak mengingat Tuhan. Mereka selalu sibuk dengan kekayaannya. Lalu kata Abraham kepada orang kaya ini, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Memang Lazarus tidak bangkit, tetapi Kristus bangkit. Kristus sudah cukup bukti bangkit dari kematian. Haruslah kita mendengar apa yang Tuhan kita katakan. Ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Artinya tetap berpegang, meskipun situasi dan kondisinya tidak nampak menguntungkan bagi kita. Tetap memperkenan hati Tuhan dalam keadaan kita.
Karena kita tahu kepada siapa kita memasrahkan kehidupan kita. Kepada siapa kita menjaminkan kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dari firman Tuhan, Roma 3 ayat 23, segala manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang diharapkan manusia yang sudah rusak total seperti itu? Cuma Allah yang bisa memberikan pemulihan. Ini suatu kemurahan Allah. Sehingga kita membacanya di dalam ayat 14 ini karena Allah akan membawa setiap perbuatan kepengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalau kita melihat ayat yang ke-14 ini mirip seperti di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9, pasal 11, Pengkhotbah, pasal 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu dan biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat 14 dikatakan ada pengadilan. Kalau kita ngomong soal pengadilan berarti kita sedang berpikir tentang hukuman. Kita lupa bahwa sebetulnya pengadilan itu tidak bicara soal hukuman. Pengadilan itu setelah kita hidup di zaman sekarang ini, kita sudah melihat bagaimana Kristus itu sudah memberikan keselamatan. Bagaimana Kristus itu sudah berkarya sedemikian rupa, memberikan satu kesaksian yang tidak didapat disangka lagi. Sesungguhnya pengadilan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan dan memberikan pengharapan kepada kita. Jauh-jauh hari Nabi Yesaya itu sudah mengatakan firman Tuhan seperti ini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ayat 22, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tetap tinggal di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Juga ditulis oleh 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kemudian diulangi lagi ketika Yohanes, murid Tuhan Yesus ini ada di Pulau Patmos. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengadilan tidak selalu identik dengan penghukuman. Tetapi pengadilan di dalam Tuhan harus kita maknai dengan satu pengharapan. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan atas manusia yang sudah total rusak ini, sungguh-sungguh di luar kemampuan manusia itu sendiri. Kita mungkin pada waktu tidak sampai masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Bukan hukuman secara fisik yang menyiksa kita, tetapi penyesalan. Kenapa nasihat-nasihat yang dahulu pada waktu muda tidak aku perhatikan? Banyak yang aku abaikan. Cuma tinggal melangkah saja. Betapa mudahnya pada waktu itu cuma melangkah. Tapi ketika kesempatan itu lewat, jangan sampai kita seperti orang muda yang ada di dalam kesulitan. Dia melihat Lazarus, tapi dia dalam keadaan kepanasan. Tidak bisa memperbaiki. Itu sebabnya biarlah di masa muda ini kita persiapkan. Sehingga kita tidak mengalami yang dikatakan di awal tadi. Tidak ada kesenangan bagiku di dalam.
Semua di dalam Tuhan selalu ada kesenangan. Iku Tuhan selalu manisi. Meskipun di akhir garis finish kita mengaringi Tuhan itu nampaknya tidak manisi. Kalau manisi itu biasanya gampang ya. Kita ke adijasa itu ada satu upacara pemakaman atau penutupan peti. Ayat yang dikutip biasanya dalam Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan sampai ke garis akhir. Dan mahkota sudah tersedia bagiku. Kita melihat orang yang meninggal ini orang yang kaya. Ucapan bela sungkawanya berjejer-jejer sekeliling rumah duka. Matinya juga bagus. Ruangannya juga ber-AC. Kita mungkin melihat ikut Tuhan selalu manisi. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu perhatikan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus itu mengatakan, yang kuingini ialah menjadi serupa dengan dia dalam penderitaannya. Dan supaya aku dapat memperoleh kebangkitan seperti dia. Tidak selalu manisi. Rasul Paulus meninggal dengan tidak happy ending. Dia mati digergaji. Dia melihat Stefanus yang dirajam. Tidak manisi. Tetapi bagi jiwa Stefanus dan bagi jiwa Paulus selalu manisi. Bila kita tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya mungkin sampai di sini menyampaikan apa yang bisa saya ulas. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Allah Roh Kudus yang memberikan izin kepada saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, itu oleh karena kelemahan dan kekurangan saya. Tapi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus belajar. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa nanti 5:30 ulasan yang lebih mendetil. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman Bapak Penatua kita, Bapak Lindra Haryanto akan lebih memperjelas. Lebih memberikan satu wawasan yang lebih luas. Meskipun saya sudah menyampaikan ini, saya selalu mendengarkan. Karena masih ada yang kurang. Karena prinsip saya tahu bahwa saya belum banyak tahu. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Sampai ketemu nanti sore 5:30 di acara pendalaman Alkitab. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita semuanya untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ini. Kiranya Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang akan meluruskan setiap perbincangan, setiap ulasan yang sudah kami sampaikan dan kami dengar secara bersama-sama. Apa yang masih kurang jelas. Seperti harapan Rasul Paulus. Jikalau lain pikiranmu, biarlah Allah Roh Kudus yang akan menjelaskan. Karena kita mempunyai satu gembala yang sama. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk acara nanti sore secara live streaming. Kiranya Engkau sendiri akan memberkati hamba-Mu, Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto, supaya senantiasa diberi kesehatan, hikmat, makrifat, sehingga hamba-Mu ini senantiasa menjadi saluran berkat bagi kami dan menjadi satu pemimpin kami yang boleh kami teladani untuk dengan setia mengiring Engkau. Lebih daripada itu ya Tuhan, berkati juga gereja-Mu yang dengan setia memberikan wadah pendalaman Alkitab ini, supaya jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada Gereja Isa Al-Masih Surabaya ini tidak sekedar beragama Kristen, tidak sekedar beribadah, tetapi memiliki kedalaman di dalam pemahaman firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.